Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung, berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 1398 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Praska Putrantio selaku Senior Research Analyst Infovesta melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Praska, apa kabar Pak? Halo, sore, kabar baik. Terima kasih Pak Praska sudah meluangkan waktu di IDX Channel, tapi tidak kabar baik tampaknya Pak Praska untuk indeks harga saham gabungan hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Lagi-lagi level 6 ribuan kembali ditinggalkan. Dan tampaknya tidak hanya indeks harga saham gabungan, bursa Asia, bursa Amerika juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat, apakah ada kaitannya dengan sinyal tapering off dari The Fed, Pak Praska? Ya, kalau saya review memang pergerakan bursa saham kita ini mengikuti ya dari penutupan bursa saham Amerika juga ya semalam, dan juga bursa Asia yang cukup tertekan ya, rata-rata di atas 1%, dan bursa kita hari ini jatuhnya juga cukup lumayan di atas 2% sampai di bawah 6.000. Dan namun meskipun demikian investor asing ini masih tercatat net sell, net buy maksud saya 339 miliar seperti itu. Nah, secara isu memang kalau saya perhatikan masalah tapering off ini menjadi concern utama di tengah laju dari ekonomi Amerika Serikat yang terus menunjukkan perbaikan, terutama dari sektor tenaga kerja yang di mana non-farm payroll per Juli itu naik di atas ekspektasi sampai 943.000 ya, dan juga data inflasi yang masih sustain, masih bertahan di atas 5%, tepatnya di 5,4%. Artinya memang dari hasil meeting The Fed semalam itu yang menyatakan bahwa tapering akan kemungkinan besar dipercepat di akhir tahun ini, itu yang membuat menjadi katalis di mana bursa Asia dan juga termasuk Indonesia mengalami tekanan yang cukup dalam, di mana ini terkerek oleh jatuhnya saham-saham di sektor keuangan ya, seperti bank-bank besar juga mengalami koreksi bahkan di atas 3% seperti itu. Baik, tapi dari analisis Anda, apakah ini sesuai dengan skenario yang sudah tergambar posisinya saat ini? Kalau kita tahu kasus COVID-19 di Amerika juga semakin mengalami peningkatan, bahkan rekor demi rekor juga kembali tercipta. Dan apakah ini juga akan menghambat dari posisi laju ekonomi mereka, sehingga dari sinyal tapering off ini akan redup kembali, Pak Praska? Ya, dari pendapat saya sebenarnya sinyal tapering off ini bisa berpotensi tertunda ya jika kasus COVID di Amerika Serikat saat ini kembali meningkat, tembus di atas 100.000 ya, bahkan di atas sudah mencapai 140.000 per hari ya, karena penyebaran varian Delta ini. Jika kembali mengganggu ekonomi ya tentu saja kemungkinan dari tapering off yang tersisa tinggal 5 bulan lagi ya, 4 sampai 5 bulan lagi sejak Agustus ini bisa dimundurkan kembali, tidak jadi di akhir tahun ini. Kenapa? Karena artinya ya secara pemulihan yang cepat tampak di kuartal 2 ini, terutama setelah GDP ya tumbuh sekitar 12% ya kemarin ya. Per Q2 ini bisa kembali terancam terhambat, kembali melandai ya, dikarenakan terhambatnya oleh faktor penyebaran kasus COVID tersebut. Baik, respon dari para pelaku pasar cukup signifikan. Indeks harga saham gabungan tertekan cukup dalam dan kembali meninggalkan level 6 ribuan. Tadi Anda katakan yang paling terdampak adalah sektor keuangan, perbankan dalam hal ini. Seperti apa korelasinya, Pak Praska? Ya, kalau kita memang di sektor perbankan itu kan lebih terpengaruh oleh dari potensi kenaikan suku bunga ya, di mana tapering off ini kan cenderung yang meskipun saat ini rencana yang dilakukan adalah mengurangi pembelian obligasi di pasar sekunder yang senilai 120 miliar dolar seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan bisa memicu kenaikan imbal hasil, sekaligus bisa berdampak pada pelemahan rupiah juga, dan juga membuat ya suku bunga acuan yang saat ini dipertahankan itu bisa berdampak harus kembali disesuaikan naik, dalam hal jika memang suku bunga The Fed itu pada akhirnya harus diputuskan naik. Tapi kalau saya lihat memang ini lebih kepada kepanikan pasar jangka pendek saja. Mengingat di sini kan sebenarnya tidak langsung tapering off itu direfleksikan pada kenaikan suku bunga, tapi memang difokuskan pada pengurangan dari pembelian hasil obligasi di pasar sekunder tersebut. Oke, Pak Praska, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Dari perbankan cukup banyak yang mengajukan pertanyaan di WhatsApp interaktif, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Suwanto, Pak. Selamat sore, Pak. Iya, Pak Suwanto di mana, Pak? Di Jakarta. Baik, sudah ada Pak Praska. Pak Suwanto, silakan, Pak. Iya, mau tanya
Pak Praska ini. Ya. Saya saham ini IPCC sama dengan IPCM. Oke. 2 hari ini kan ambruk nih. Iya. Saya masuk karena ada isu merger jumbo dari PT Pelindo. Ya. Mau nanya pandangan dari Pak Praska, ini akan turun terus atau akan rebound-nya? Baik, sudah ambil posisi di berapa Pak Suwanto? IPCC di 650, Oke, IPCM di 500. baik, itu saja ya Pak? Ya, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Pak Suwanto yang ada di Jakarta IPCC kemudian juga IPCM. Tapi sebelum kita membahas jawaban dari Pak Suwanto, minta bersabar sedikit Pak Suwanto, balik lagi ke perbankan sebentar Pak Praska. Tadi Anda katakan beberapa perbankan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam terkait dengan rencana kenaikan suku bunga. Perbankan Big Cap BBRI hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Kebetulan ini untuk BBRI cukup banyak yang menanyakan Pak Praska. Kita akan coba sapa Bapak Victor di Malang, BBRI di 3970, kemudian juga dengan Bapak Edi di Batam 3930. Analisis Anda untuk BBRI Pak Praska? Baik, ya untuk BBRI sendiri kalau saya lihat ya secara tren fundamental ya memang secara loan growth ya secara nasional di sini sudah cenderung membaik di per Juni sudah positif ya ke 0,6% seperti yang diperkirakan karena kasus COVID kita di dalam negeri sudah cenderung mulai melandai ya seperti itu mulai mereda. Diperkirakan nih recovery kita mulai akan terlihat di kuartal 4 tahun ini. Namun karena sentimen ini ya kita lihat sebenarnya untuk saham BBRI ini secara technical view koreksi yang hari ini bisa mencapai di level 3.880 ya ini sudah menyentuh secara support ya mendekati support yang di level 3.720-an support kurang lebih dalam 1 bulan terakhir. Artinya sebenarnya kalau saya melihat di sini bisa dijadikan momentum untuk akumulasi kembali masuk ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini sebenarnya untuk potensi tapering ini untuk di tahun 2021 itu masih agak kecil seperti itu. Oke, bagi mereka yang nyangkut di rekomendasikan averaging down tidak apa atau di hold saja dengan potensi penguatan kembali untuk BBRI? Oke, dalam hal masih ada punya amunisi, menurut saya masih bisa dilakukan akumulasi kembali ya seperti itu karena di samping juga rencana BRI ya ini untuk ekspansi ini kan kita melihat ada peluang dengan koreksi besar ini. Baik, Pak Praska menarik kita akan jeda terlebih dahulu nanti juga kita akan jawab pertanyaan Pak Suwanto yang ada di Jakarta dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami WhatsApp interaktif dan telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.